Kami siapkan hati kami menerima taburan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguasai segenap hati kami. Kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kami semua menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh bersama-sama dalam rumah Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, saya boleh diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan-bulan ini kita semua berkali-kali mendengarkan bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan. Ya, dari awal bulan, sebulan ini pokoknya temanya itu melayani itu suatu kehormatan dan bukan beban. Ada yang merasa bahwa pelayanan itu beban? Ya, halo? Ada yang merasa, wah, ngapain melayani begitu ya? Nah, pagi hari ini bersama-sama kita melihat dulu ya dari 2 Timotius 4 ayat 5 ya. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Ya. Di sini di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 kita boleh membacanya bersama-sama ya. Oke, kelihatan enggak sih? Oh, di sana kecil. Oke, baik. Kita baca terjemahan baru. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, ada satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dijelaskan di terjemahannya begini. Meskipun demikian. Jadi kalau ada kata meskipun demikian berarti ada ayat sebelumnya ya. Jadi ini menjelaskan ayat sebelumnya. Meskipun keadaan atau orang-orang begini begitu ya, orang-orang yang mungkin menyalahgunakan pelayanan itu. Nah, di sini firman Tuhan dikatakan meskipun demikian engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Tabahlah dalam penderitaan. Laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik itu dan jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajibanmu sebagai pelayan Allah. Firman Tuhan ini jelas sekali memberitakan, menyampaikan kepada kita. Meskipun demikian engkau harus menguasai dirimu. Seringkali ketika kita sudah terlibat di dalam melayani, ya, kadang kita tidak mengingat apa yang harus kita lihat dalam pelayanan itu. Ya, kita merasa bahwa, wah, aku sudah melayani. Ini sebuah kesempatan yang kita diberikan melayani Tuhan. Sebuah beban atau kehormatan tadi? Halo? Beban atau kehormatan? Kehormatan ya. Oh, berbahagia dong kita ya, kalau kita diberi kehormatan. Kalau saya boleh melayani hari ini sebuah kehormatan ya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan juga sebuah kehormatan. Kalau Pak Erwin tadi memimpin pujian, sebuah kehormatan. Apapun yang kita lakukan, semua ini pelayanan. Amin. Ya, tadi kesaksian Ibu Martia luar biasa ya. Wah, ini Ibu ini sudah jauhlah di atas kita ya. Di atas saya, maksud saya ya. Pelayanannya sudah kemana-mana, sudah ke kota-kota begitu ya, ke desa-desa. Luar biasa pengalaman pelayanan itu. Tapi pelayanan itu Bapak Ibu tidak hanya di mimbar saja. Pelayanan itu di bawah mimbar, di belakang mimbar, maksudnya di bawah mimbar sih, bukan itu ya. Maksudnya yang tidak kelihatan pun itu semua pelayanan ya. Jadi kalau misalnya di belakang sana ya,
Oh ya, awal bulan saya dikasih kesempatan melayani di Mekar Agung. Saya sudah sampaikan ya, bagaimana kita sebagai pengurus rumah Allah ya toh. Nah, tapi konteks kali ini saya mau sampaikan bukan hanya kepada orang yang diberi kesempatan melayani di mimbar. Tapi konteksnya adalah melayani kepada semua orang, apapun bidang pelayanan kita. Ya, apapun bidang pelayanan kita. Ada orang yang jadi aser, ada orang yang bagian konsumsi, semua itu diperlengkapi, memperlengkapi pelayanan ini. Ada orang yang membersihkan, ada orang yang merapikan, ya, ada orang yang membuka pintu gerbang, ada orang yang jadi penerima tamu di gerbang. Wah, saya gak ikut kebaktian nih, saya di luar aja nih. Rasanya kok saya hanya di luar gitu ya. Kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang bagian musik, singer, semua ya. Bagian-bagian kita kolektan, itu semua pelayanan. Tapi itu yang kelihatan. Ada banyak yang tidak kelihatan. Pelayanan-pelayanan yang tidak dilihat. Maka saya punya satu keyakinan yang kokoh dan motto di dalam hidup saya, melayanilah. Walaupun tak seorang di antara manusia di dunia ini melihat kita melayani. Ya, melayanilah walau tak seorang pun melihatnya. Coba kita katakan bersama. Satu, coba ya. Melayanilah walau tak seorang melihatnya. Oke, kita katakan 1, 2, 3. Melayanilah walau tak seorang pun melihatnya. Kalau kita punya hati seperti itu, ya, maka kita sudah pantas disebut jadi pelayan. Ya, kita lihat selanjutnya. Mengapa kita harus melayani, Bapak Ibu? Mengapa kita harus melayani? Kenapa kita harus melayani? Sebagai ungkapan syukur kita. Lagi, terus. Itu adalah amanat agung. Ya, melayani, amanat agung melayani kan? Halo? Amanat agung, beritakan Injil sampai ke seluruh bumi, ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu amanat agung Yesus Kristus. Ungkapan syukur sudah pasti dong. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita dibawa kepada kerajaan Allah, dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaannya yang agung, yang mulia. Bersama dengan Yesus Kristus kita di sana akan memerintah bersama-sama. Yakin? Mau memerintah atau mau diperintah? Wah, pengen memerintah dong. Nah, mau jadi memerintah harus ada proses. Prosesnya di mana? Di bumi ini. Selagi kita ada di sini. Lalu apa? Melayani itu, kenapa kita harus melayani? Membuktikan iman kita. Ya? Jangan bilang kita sudah percaya Yesus kalau kita masih berat hati untuk melayani. Lalu apa? Mendapat upah. Setiap orang yang bekerja akan mendapat upah. Ini mah bukan satu kebohongan. Kita melayani, kita pasti mendapat berkat Tuhan. Belum melayani aja sudah diberkati, apalagi kita melayani. Yakin gak? Kayaknya ragu-ragu nih bacanya. Yang benar gitu ya. Yakin bahwa kita diberkati dalam melayani. Apapun yang kita lakukan. Kemudian apa lagi? Mengembangkan talenta. Ya, kita harus mengembangkan talenta kita. Ya, kita diberi, ada yang di dalam Alkitab dikatakan ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Gak apa-apa. Mungkin ada di antara kita yang super bisa, serba semua bisa. Siapa di sini yang super bisa serba semua? Gak apa-apa itu. Ya, jangan sirik, jangan cemburu. Nah, sekarang bagaimana talenta yang diberikan Tuhan itu kepada kita?
harus kita apain? Harus kita kembangkan. Ada yang ngubur toh? Kalau dikubur tidak berkembang dan apa? Mati dan dihukum. Mau dihukum nggak? Nah, perintah Tuhan kita harus mengembangkan talenta kita. Ya, wah aku baru bertobat. Nggak apa-apa baru bertobat. Ya, memang di dalam Alkitab ada dikatakan janganlah kamu terburu-buru. Ya, tapi kalau kita mau mengikuti ritmenya Tuhan, mau melakukannya dengan setia, dengan baik, dengan rendah hati, maka semua bisa kita lakukan. Semua bisa kita kerjakan. Jangan berpikir, wah aku nggak bisa apa-apa. Tuhan tuh kasih talenta kepada tiap kita. Coba bilang kepada diri sendiri. Saya diberi talenta. 1, 2, 3. Saya diberi talenta. Berapa kita nggak tahu. Saya nggak tahu talenta yang diberikan kepada Bu Ria. Saya tidak tahu apa yang diberikan Tuhan kepada Bu Lina. Berapa talenta yang diberikan? Tuhan suruh apa? Kembangkan. Tambah lagi. Bagaimana kita menemukan bahwa kita bertambah kalau kita tidak mengembangkannya? Sama seperti benih kan? Kalau benih ditabur, ya kalau hanya cuma begitu aja ditabur aja udah selesai, tidak dikembangkan, tidak dipindahkan benih itu misalnya ke suatu lahan yang bisa membuat dia supaya dia bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah-buah yang baik, dia bisa kepencet di situ. Ya, benih itu kalau ditaburkan saja, saya lihat di kampung saya, ya orang tuh kalau semai benih ya padi, ya disemai begitu di satu kotak aja kecil begitu. Tapi itu bisa ditanam jika diserahkan nanti kalau dia sudah mulai tumbuh bisa berhektar-hektar. Hasilnya pun luar biasa, bisa berton-ton. Tapi coba kalau yang di sini aja dibiarkan sampai panen di situ, ya sih disiram, nggak dipindahkan, tapi mepet aja semua. Kira-kira berkembang nggak? Nggak bisa berkembang. Karena apa? Hasil yang begini nggak mungkin lah, paling 10 kilo hasilnya nanti. Dari benih 5 kilo bisa cuma 10 kilo. Tapi dari benih 5 kilo bisa bertonton juga. Kalau dikembangkan ya. Cara pengembangannya itu yang harus kita temukan. Temukan dalam diri kita. Bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Semua kita wajib melayani. Harus melayani. Dan yang terakhir di sini mengembangkan talenta, ada orientasi kita adalah apa? Kerajaan surga. Tidak hanya di bumi ini. Di bumi ini kita diberkati. Ya, berkat kita, benih yang kita tabur bisa 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan sampai 100 lipat kali ganda. Artinya berlipat-lipat kan? Itu di sini. Tapi ada satu orientasi kita, tujuan kita, sasaran kita adalah apa? Kerajaan surga. Tapi Tuhan janji loh bahwa kita dapat upah di sini. Suatu kali murid-murid bertanya, Tuhan, apakah upah kami mengikut Engkau? Yesus bilang apa? Kamu akan menerima upah di bumi ini dan juga kerajaan surga. Kita dapat di sini, kita dapat juga di surga. Semua apa yang kita lakukan, apapun itu, apapun jenisnya, pelayanan yang kita lakukan, lakukanlah. Ya. Lalu kita mau cek dulu, periksa diri kita, untuk kita tahu bahwa kita ini sudah melakukan talenta, sudah
mengasihi Tuhan, sudah melayani Tuhan, kita cek dong pelayanan kita seperti apa. Kita sudah melakukan tugas kita belum? Next. Kita sudah melakukan tugas pelayanan kita atau belum? Ya, tadi kan kita bisa bertumbuh tentu. Oh iya, kalau ini yang sepetak ini tadi dikembangkan, yakin semua bisa bertumbuh? Yakin nggak? Ya, kalau ini nanti dicabut, terus nanti dipindahin ke lahan yang lebih luas, ke lokasi yang lebih besar. Harapannya apa? Ini akan tumbuh kan? Akan berbuah, akan menghasilkan. Yakin nggak? Ragu-ragu. Wajahnya wajah ragu-ragu. Kalau ada wereng, kalau ada ini, kalau ada hama, ntar dulu masalah hama mah. Makanya dirawat, ya kan? Makanya dikatakan kembangkan. Karena kalau nggak dikembangkan, ya mendem di situ. Nggak bisa dia nambah. Ya segitu-segitu aja. Ya, kita ini semua punya tadi talenta yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin saya bilang cuma satu, kecil banget satu. Satu itu besar loh. Satu itu luar biasa. Kalau 1 dinar katanya itu sama dengan 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Tapi kalau Tuhan kasih kita 1 talenta, ya 6.000 dinar ini gampang kalau dia bisa habisin. Ya, kalau kita shopping bisa. Ibarat kita mau belanja apa, mau dikasih modal begitu ya, kasih modal usaha. Kalau dikasih 1 dinar, ya bolehlah nginap di hotel bintang 5 di Padma gitu ya. Ya, ajak Bu Ane gitu, kita nginap Bu Ane 6.000 dinar, ya kan? Tapi udah habis itu berkembang nggak? Enggak, sama dengan lahan yang di sini tadi. Ya, harapannya kalau udah dipindahkan, apakah cukup dengan dipindahkan saja sudah selesai? Enggak dong. Nggak bisa ya, cuma dipindahin, udah dipindahin. Gue udah capek-capek mindahin ya benih yang di situ, pindahin ke lahan itu 1 hektar. Terus ya harus diambil rumput-rumput yang mengganggu, disemprot ya kan, supaya hama-hama yang datang. Kenapa dulu ya Tuhan tuh kasih perumpamaan tentang benih ya? Rupanya Tuhan ajarkan kita bertani, bisa melihat, memandang bertani itu juga sebuah contoh ya. Itu menghasilkan buat kita. Karena pandangan ini Tuhan buat sebagai contoh. Benih loh. Sama dengan talenta. Talenta ya sekarang, zaman sekarang duit lah ya. Duit gitu ya. Apa-apa duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa apa-apa. Ya. Coba kita lihat di sini. Dikatakan apa? Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa di sini di Timotius ini dikatakan tadi ayat 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan tadi di sini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini tunaikan tugas pelayanan kita. Ya, seperti apa kita menunaikan tugas pelayanan itu? Mari kita sendiri yang mengkoreksi diri kita. Saya nggak bisa koreksi Bapak Ibu. Kita sendirilah yang harus mengoreksi. Sama Bapak Ibu juga kalau koreksi saya mah nanti banyak salahnya. Menurut Bapak Ibu, Bu Nur itu ya begini gitu. Tapi di hati saya mungkin nggak cocok. Kita sendiri nilai, coba kita cek ya. Nilai diri kita sendiri, apakah kita kalau diberi suatu kepercayaan pelayanan, setia nggak kita melakukan? Supaya bisa menghasilkan, kita harus setia melakukannya dan bertanggung jawab. Benih yang tadi dipindahkan tidak cukup hanya dipindahkan saja. Dia harus dirawat, dia harus dipupuk supaya menghasilkan buah. Kalau mau berbuah,
Jadi kalau hanya dipindahkan saja, maka sia-sialah energi kita. Sia-sia. Tanggung. Kagok. Gak menghasilkan apa. Karena akan ada tikus, karena akan ada hama wareng, karena akan ada yang lain-lain lagi mengancam itu. Akan ada banjir yang mengancam benih yang kita sebarkan tadi. Nah, oleh sebab itu kita harus merawatnya dengan setia. Lakukan pekerjaan pelayanan ini dengan setia. Kita manusia bisa menilai loh, siapa yang setia di antara kita, teman-teman. Bisa kan? Bapak Ibu bisa nilai kan, kira-kira menilai, wah si itu setia, Bu Naomi itu setia ya. Bisa kita nilai, tapi itu terbatas. Lebih bagus ya kita sendiri menilai diri kita. Apakah kita sudah setia melakukannya dan kita bertanggung jawab enggak? Jangan sampai ketika kita dipercayakan suatu pelayanan, ini perhatikan semua orang. Kalau kita dipercayakan suatu pelayanan, jangan ditinggalkan. Jangan setengah-setengah. Berkorbanlah. Saya sedih kalau orang melayani meninggalkan pelayanan. Kalau kita dipercaya Tuhan, walaupun itu pelayanan kecil, korbanlah, bertanggung jawablah atas pelayanan kita. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan menilai kita semua. Mungkin engkau sudah berkorban lebih, tapi Tuhan pun akan memberi engkau lebih. Amin. Jangan kagok melayani Tuhan. Kita yang menilai apakah kita sudah setia. Kalau kita belum setia, yuk. Mau setia? Mau setia kita melayani Tuhan? Jangan nilai pelayanan orang. Nilai pelayanan kita sendiri aja. Saya gak bisa nilai pelayanan, oh Bu Naomi ini begini ya, dia pelayanannya begini ya. Jangan mencoba menilai orang lain. Nilai pelayanan apa yang sudah kita beri. Semaksimal mungkin lakukanlah pekerjaan pelayanan Tuhan itu dengan baik. Orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya melayani, dia akan mendapat upah. Dia akan mendapat 30, 60, bahkan 100 kali hasil dari benih yang dia lakukan. Dia akan menghasilkan itu. Kemudian jangan hitung-hitungan. Ya, seringkali aku masih hitung-hitungan. Saya sering hitung-hitungan. Dari rumah saya ke MOC ini terkadang 2,5 jam. Udah mending dari sini ke Jakarta, bisa 1,5 jam di tol dengan kecepatan tinggi. Terkadang hatiku tuh masih hitung-hitungan. Kalau aku datang hari Kamis, datang lagi hari Jumat, datang hari Minggu. Ayo kita koreksi diri kita. Saya gak bilang Bapak Ibu hitung-hitungan. Saya sedang mengoreksi diri saya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Ya, melayani dengan hati ini gimana sih melayani dengan hati? Ya. Kita disuruh untuk introspeksi diri juga Bapak Ibu dalam hal melayani dengan hati ini. Ya, kalau tadi saya bilang jangan menilai orang lain. Ya. Tapi juga jangan cuek. Ya, jangan cuek dengan orang lain. Saya tahu di tempat ini, di gereja ini
ada begitu banyak orang yang begitu sungguh-sungguh berkorban, memberi hatinya untuk melayani. Nggak hitung-hitungan. Ya. Saya tahu, bukan karena, jadi saya tidak melihat, maaf. Saya tidak melihat karena jabatannya, bukan. Saya melihat orang-orang yang tidak ada jabatan pelayanan di gereja ini pun melayani dengan sungguh-sungguh. Dan hati-hati kepada saudara yang sudah punya jabatan di gereja ini. Perhatikan dengan baik. Dimanapun kita berada, di pelayanan-pelayanan kita, apa yang sudah kita lakukan itu. Periksa diri kita. Koreksi diri kita. Apakah orang lain lebih banyak melakukan daripada kita? Kita introspeksi diri. Kalau hamba Tuhan mengeluh itu harusnya jangan. Jangan mengeluh. Melayani itu jangan mengeluh. Maka itu tadi jangan jadi beban. Ya. Saya diskusi di rumah. Saya punya anak 2 dengan suami. Diskusi seperti apa kita melayani. Kita seringkali ingin melayani seperti maunya kita. Maunya saya, maunya Nurlela tuh begini. Maunya Haga itu begini, maunya Stefani itu begini. Pak Andi bilang maunya saya begini juga. Kalau kita maunya kita semua, maka tidak akan nyambung. Ya, kita butuh komunikasi yang baik ya. Melayani itu kita butuh komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa nyambung, connect. Ya. Dikatakan melayani dengan hati, dengan bersungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut. Ampuni saya Tuhan, saya suka bersungut-sungut. Walaupun khotbah ini dikhotbahkan untuk Bapak Ibu yang mendengar, tapi terlebih buat saya yang utama. Karena ini saya renungkan. Sungguh dalam hidupku aku juga tidak boleh bersungut-sungut dalam melayani. Jangan bersungut-sungut melayani. Bersedia menerima masukan dan teguran. Kita bukan orang yang super. Dan pasti kita tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Ada di sini yang berani bilang saya tidak salah. Tidak pernah salah, ada? Hebat itu kalau bisa itu. Luar biasa itu. Saya banyak salah. Apalagi akhir-akhir ini. Gak tahu kata usia saya menambah begitu ya. Sering lupa lah. Sering lalai lah. Sering capek lah karena capek. Aduh gitu. Sakit pinggang begitu ya. Misalnya melakukan apa. Aduh capek gitu. Keluhan-keluhan ini jangan sampai mengganggu orang lain di sekeliling kita. Jangan sampai merusak kondisi kita di sini. Supaya kita tetap aman. Supaya kita tetap komunikasi kita baik ya. Maka firman Tuhan bersedia menerima masukan dan teguran. Susah. Kalau sudah merasa diri hebat, susah menerima teguran. Karena kita selalu membandingkan kamu sudah bikin apa, ya kan? Aku sudah melakukan ini, kamu sudah bikin apa? Nah, akhirnya kita lupa untuk menerima masukan-masukan itu. Nah, firman Tuhan harus menjadi patokan utama kita. Kita bukan orang super dan pasti kita tidak akan luput dari segala kekurangan. Sebaik apapun pelayanan saya, sebaik apapun saya ada di sini, sebaik apapun saya mencoba melakukan aktivitas pelayanan saya, pasti ada kekurangannya. Maka orang selalu bilang dalam satu pesta pasti tidak akan sempurna ya. Ada aja pasti kekurangannya begitu ya. Dan sebuah momen event sudah dijaga supaya tidak ada kekurangan, supaya tidak ada kesalahan. Ada aja kekurangan. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia.
Dan ada satu hal yang paling penting adalah apa? Kita harus punya hubungan, waktu yang terbaik spesial pribadi dengan Tuhan. Coba cek waktu Bapak Ibu yang terbaik kapan dengan Tuhan? Tiap hari. Cek sendiri ya di hatinya. Ada yang malam komunikasi dengan Tuhan. Ada yang subuh. Harus ada komunikasi dengan Tuhan. Harus mengetahui bahwa apapun yang saya kerjakan, oh iya, satu hal yang mau saya ingatkan. Melayani itu tidak hanya di gereja ya. Melayani di rumah, melayani dimanapun. Rumah tangga, kehidupan sehari-hari, bapak-bapak mencari nafkah itu pun melayani. Ya, dan semua kita melayani di bidang kita masing-masing. Tapi perhatikan juga rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan itu ya tidak terabaikan. Ketika kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu prioritas kita apa. Kalau prioritas kita, tujuan kita, ya, orientasi kita adalah kerajaan Allah tadi, surga orientasi kita, maka fokus kita harus kepada Tuhan. Melayani apapun yang kita kerjakan, fokus kita harus kepada Tuhan. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Punya waktu pribadi itu disitulah kita bisa ngomong, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak berdaya, aku capek. Kalau ngomong sama Tuhan capek boleh gak? Boleh dong. Aku sering ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek. Tapi jarang saya bilang sama teman-teman, sama suami, sama anak, jarang. Nanti tanya mereka ya. Jarang saya bilang, saya capek. Saya capek melayani. Udah kesana. Rasanya Bu Nur itu malah gak pernah capek katanya. Udah seharian di sini kan, seminar ya kan, dari pagi, dari kemarin, udah beberapa hari. Malamnya diajak bawa orang lagi ke sana. Siap saya mah. Saya siap. Karena apa? Hatiku senang melakukan itu. Apa yang bisa aku lakukan? Mungkin aku terbatas dalam hal-hal tertentu pelayanan, tapi aku ingin melakukannya. Tentu itu diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang kalau kita punya komunikasi pribadi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kalau aku capek, aku bilang, Tuhan aku capek. Sering banget saya jam 2, jam 4 itu waktu saya. Jam 2, jam 4 sampai jam 4, jam 2, jam 4. Nggak tahu waktu itu ya, jam 2 dan jam 4 itu waktu yang sudah lama saya pakai itu. Tanpa saya sadari, baru saya sadar hari ini. Jam 2 sampai jam 4 itu nggak tahu. Itu waktu yang enak tuh ngobrol dengan Tuhan. Apa aja kau ngomong sama Tuhan. Di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa pagi-pagi benar, di waktu malam, di waktu hari masih gelap, Yesus juga pergi kan, berdoa ya. Yesus berdoa selalu apa? Pagi-pagi benar. Orang masih tidur, enak tuh waktunya dengan Tuhan. Aku ceritain sama Tuhan, Tuhan aku lagi begini, aku lagi nyeri hati. Pernah gak sih kalian ceritain ke Tuhan saya sakit hati? Pernah gak? Ceritain aja. Tuhan kan baik ya. Aku sakit hati Tuhan. Aku gak suka. Kadang-kadang kalau udah gak tahan tuh sampai nangis ya. Suamiku dia bilang. Suami Mas Andi tuh, dia pikir saya nangis kenapa lah ya. Ya kan saya sering nangis. Tapi bukan karena dipukulin sama Mas Andi sih.
Cuma kalau saya nangis tengah malam itu dia paling gitu. Saya lagi doa di sebelahnya gitu. Saya lagi doa begini, saya suka melakani dia nanti gini. Oh, dia bangun. Jadi terganggu juga mungkin. Tapi aku ceritain aja sama Tuhan. Aku ceritain sama Mas Adi, belum tentu aku selesai persoalannya. Jangan-jangan persoalannya juga dengan dia. Ya bisa aja kan. Ada aja. Tuhan, aku tuh terluka. Aku ngomong sama Tuhan. Besoknya aku udah lupa tuh lukanya. Aku bangun, aku udah lupa. Besoknya aku udah telepon orangnya. Udah gak ingat saya. Karena apa? Tuhan menyembuhkannya. Tuhan membersihkannya. Coba lihat wajah kanan kiri Bapak Ibu. Apakah itu orang dekat dengan Anda? Itu pasti pernah menyakiti. Sedekat apapun. Sedekat apapun pasti pernah menyakiti. Ya. Tapi waktu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sembuhin hatinya. Jadi jangan suka nyimpan-nyimpan. Ya, jangan suka nyimpan-nyimpan. Ya, kalau terluka sekali itu udah lupain aja. Gitu ya. Ya, bilang sama lukanya, hus, cik ini tadi tuh. Gitu ya. Tahu dia, gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu bermasalah dengan pasangan? Hah? Halo? Sering? Oh yang nggak punya pasangan nggak perlu saya jawab. Yang punya pasangan selagi dulu ada pasangan atau yang punya pasti adalah masalahnya. Ya? Dicuekin lah, apalah, ya? Atau nggak diperhatiin? Kita udah capek-capek misalnya ya, kan yang paling pingin kita memperhatikan kita orang terdekat kita kan, ya kita udah capek kok dia nggak ngerti ya, kok kayaknya dia cuek ya, kok dia nggak menolong saya ya, kok nggak gini ya, kok nggak gitu ya, banyak tuh persoalannya. Lagi gitu jangan disimpan. Ini Mas Andi ya, saya menikah dengan Mas Andi. Kayaknya dia gak punya salah di mata saya. Padahal sebenarnya banyak. Jangan sakit hati ya Papi. Ya. Ini mah kan saya menceritakan pengalaman pribadi ya, kesaksian hidup ya. Tapi rasanya itu suami udah saya bilang kalau saya ngadu sama Tuhan, besok pagi-pagi saya bangun duluan, saya cium dia. Enak nggak? Tapi kalau di sini hatinya masih gondok, seminggu juga gua nggak ngomongin lo. Emang kenapa? Emang gua pikirin, bisa kan? Enggak, saya makin kesel. Tiba-tiba pagi-pagi saya makin cinta sama dia. Bangun pagi, saya cium dia. Betul nggak, Papi? Betul nggak? Hah? Betul ya? Dia udah bikin saya nangis malam. Tiba-tiba pagi-pagi saya bisa cium dia. Itu karena apa? Karena Tuhan mengubah hati saya. Bukan hanya karena cinta aja. Cinta mah kalau udah jengkel, angus cinta. Ke laut. Hah? Betul nggak? Cinta mah emang cuma kamu laki-laki di dunia ini. Emang bisa diganti. Perasaan kan? Perasaan bapak-bapak juga gitu kan Pak sama ibu kan? Kalau lagi kesel, emang cuma kamu perempuan di dunia ini. Emang bisa diganti. Walaupun kita tidak bisa menggantinya, tapi perasaan sok kuasanya kita selalu akan ada. Itulah dagingnya. Itulah kelemahan kita. Jadi kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita sudah melakukan tugas pelayanan kita sudah tunaikan tugas pelayanan kita, walaupun kadang kita capek,
Saya tahu lah, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kerja sampai sore ya kan, harus ke gereja lagi, harus latihan lagi. Ini tim kreatif MOC ini ya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah membuat kreativitas di gereja ini. Itu menolong kita, sesuatu yang baru. Kalian punya waktu membuat itu. Saya tahu ngedit itu tuh kalau nggak punya keahlian khusus kan susah itu ya. Kalau kayak saya di depan laptop mau bikin ini nih, mau bikin begini aja, PowerPoint ini aja lumayan loh waktu saya. Harus bikin supaya apa? Lebih jelas, menolong saya kan. Nah ini kan saya cuma pegang-pegang ini aja. Dengan itu udah selesai kan? Karena poin-poinnya sudah ada di sini. Jadi itu menolong. Nah, tim kreatif yang sudah melayani terus melayani ya. Jangan berhenti. Kembangkan ini, banyak ini orang-orang di antara kita yang bisa dilibatkan. Libatkan begitu banyak orang. Ya. Pokoknya kalau saya sih maunya keinginan kerinduan saya. Kalau hari Jumat itu kan persiapan ibadah kita. Kalau persiapan ibadah kita hari Jumat, kalau bisa datanglah semua orang. Yang pengen latihan nyanyi datang, ya kan? Kapan lagi kita mau latihan? Jangan bilang saya harus siapkan di sini papa yang ngelatih WL. Hese mah susah. Tapi kalau kerinduan dari hatinya, menggejolak hatinya, rindu melayani, dia akan bisa dia. Kalau bapak ibu suruh saya ajarin dong Bunur, latih dong, bikin dong pelatihan WL singer. Hese ya mama. Udah pengalaman saya melayani Tuhan udah cukup lama. Dan saya lihat sebanyak orang diajari pun kalau nggak meluap dari hatinya, nggak bisa. Paksa, berat. Itu tadi yang pelayanan menjadi beban. Karena apa? Ada bukan bidang saya tuh. Tapi saya sudah lihat ada adik saya yang bungsu. Ya. Ada adik saya yang bungsu. Itu pendeta. Tapi dulu saya ingat itu nyanyi, kalau nyanyi maaf, pales. Mau kayak gimana pun nyanyinya pales. Tapi karena dia hatinya rindu terus. Wah sekarang di mana-mana dia sampai keliling dunia terus ini. Adik bungsu saya, bapak kenal ya Pak? Julfika. Ini pelayanannya kalau nyanyi ya jangan tanya lagi tentang pelayanan nyanyi. Dulu waktu masih kecil dia ya, pales nyanyi apapun pales, nggak cocok, nggak nyambung. Tapi hatinya itu rindu. Wah, kita makalah sama dia sekarang ya. Maksudnya itu energi roh itu membuat mengembangkan dirinya, mengembangkan talenta itu di dalam dirinya. Oke, lalu inilah hasil yang akan kita dapatkan. Kita akan mendapat penilaian dan penghargaan Allah. Berapa banyak di antara kita yang ingin penghargaan Allah saja? Coba aja. Penghargaan Allah saja. Atau pengen dihargai di sini? Berapa banyak yang hanya Allah saja yang menghargai? Ngatur. Silakan dengan rendah hati. Tahan dong, belum disuruh turun. Angkat tangannya. Tahan ya. Bapak di surga, engkau melihat setiap tangan yang terangkat ini. Engkau berkuasa membuat penghargaan kepada setiap orang yang rindu menerima penghargaan dari Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargai kami, tapi kami rindu penghargaan dan pembelaan Tuhan. Kami akan mendapat penilaian darimu Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Biarlah engkau yang membalaskan berlimpah-limpah segala kekayaan dunia,
bahkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Amin kan itu. Next. Maka ketika kita melakukan tugas pelayanan kita itu dengan apa yang bisa kita lakukan, ini ada firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Perhatikan firman Tuhan ini. Dikatakan 2 Petrus 1 ayat 11 sampai 13. Nanti Bapak Ibu boleh baca mulai ayat 3 sampai 15. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hak penuh. Katakan hak penuh. Hak penuh. Hak penuh. Kita akan diberikan hak penuh. Ini penghargaan. Kalau kita mau dihargai di dunia ini mah, belum tentu kita bisa dihargai di sini. Kalau orang-orang teman-teman menghargai kita, puji Tuhan lah ya. Tapi kalau kita yang pengen dihargai, jangan harap ini. Karena besok, hari ini kita bisa dihargai, besok kita bisa dilecehkan. Gak ada yang abadi di dunia. Tapi kalau Tuhan memberikan satu janji bahwa dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud, ini nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus ya, jadi keselip. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai suatu kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Kita harus mengingatkan. Ingat, ada satu pesan Tuhan yang harus kita dapatkan. Ingatlah bahwa kita akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semua pelayan-pelayan Tuhan, ini saja harapkan. Jangan harapkan dihargai di dunia ini. Jangan minta. Amin. Amin. Halo, amin. Ya, ini pesan Rasul Petrus. Jangan harapkan penghargaan dunia ini karena itu semua. Tapi harapkanlah penghargaan dari Tuhan. Penghargaan Tuhan. Kita diberi hak penuh, bukan setengah-setengah. Jadi jangan bilang juga, nanti saya cukup di emper-empernya surga aja. Enggak. Kita diberi hak penuh. Maka kita akan dengan bangga hati, sebagai umat tebusannya yang telah ditebus Kristus, kita akan berjalan menghampiri Dia. Karena kepada kita sudah diberikan hak penuh. Kita datang menghampiri Dia. Kalau kita tidak diberi hak penuh, kita nggak bisa. Maka Tuhan otomatis menarik kita. Dan kita akan berjalan menemui Dia. Bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan dan kerajaannya. Karena itu saudaraku yang dikasih, next, layanilah Tuhan dan sesama dengan sukacita. Ini sudah 2 kali saya tampilkan ya. Coba lihat gambar ini. Hello. Coba lihat gambar ini. Itu beban atau itu beban atau kehormatan? Siapa yang bisa menanggung ini? Hello? Ada yang bisa nanggung? Ini kehormatan loh. Ini bukan beban. Dia bilang ini lihat coba. Ini
Bapak ini udah tua kayaknya ya, udah tua kayaknya. Saya nggak kenal sih dengan beliau. Hah? Dia membawa begitu besar tanggung jawab yang harus dia lakukan. Tapi dia nggak bilang itu beban. Buat kita yang melihat tadi itu beban. Dia bilang enggak. Ini kehormatan saya bisa melakukan ini. Amin. Ya, cara pandang kita berubah dong. Jangan cara pandang, waduh gendut banget. Bukan gitu. Ya, jangan lihat waduh besar gitu ya. Persoalannya, bebannya, tanggung jawabnya besar banget. Jangan saudara tertawa karena melihat saya besar juga ini. Lihat ya, dia membawa itu dengan sukacita ya. Dia mengangkut itu dengan sukacita. Karena itu layanilah Tuhan dan sesama dengan sukacita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya mohon kesediaan.